Halo semua, saya Handra. Pada video ini kita akan bahas tentang email campaign di Deskera. Jadi pertama nanti poin yang akan kita bahas adalah bagaimana cara membuat email campaign di Deskera CRM dan juga statistik untuk campaign tersebut. Jadi untuk email campaign ini biasanya digunakan untuk blast email terkait promosi, generate lead, dan lain-lain nih. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fitur email campaign ini di Deskera. Jadi saya sudah login ke Deskera dan saya sudah di menu campaign. Kita bisa lihat di sini daftar campaign yang sudah pernah kita buat. Jadi di sini ada statusnya, tanggal publishnya tanggal kapan, dan di sini ada in summary dari total yang sudah kita kirimkan itu berapa. Jadi di sini kelihatan 10, saya sudah kirimkan ke 10 kontak, dan di sini yang sudah lihat itu ada 2. Jadi saya bisa, kalau saya mau lihat statistiknya, saya tinggal klik masuk ke dalam campaign tersebut, dan di sini akan kelihatan in summary-nya seperti apa. Jadi kelihatan ada total 10 email yang dikirim, dan dari 10 tersebut, 2 yang sudah buka, dan dari 2 yang sudah buka, itu melakukan 13 kali klik untuk link yang ada di dalam template di campaign tersebut. Dan juga di bawahnya juga ada summary dari berapa total open, atau dari 2 yang sudah buka, itu berapa kali mereka membuka email campaign tersebut. Jadi di sini kelihatan total opennya berapa, dan di sebelah kanan ada grafiknya. Di bagian bawah ada tabel. Tabel ini adalah tabel dari kontak yang sudah kita kirimkan. Dan kita bisa lihat di sini per kolomnya sudah dibuka berapa, sudah diklik, apakah bounce, apakah ada yang unsubscribe, apakah di sini kelihatan tanggal dan juga jam berapa dibukanya, dan total opennya berapa. Untuk klik di sebelahnya ada klik performance. Di klik performance ini kita bisa lihat summary dari di masing-masing link yang ada di template tersebut, itu berapa kali diklik, berapa kali dibuka. Jadi berapa kali dibuka dan berapa kali di unit kliknya kelihatan juga di sini. Dan di sebelahnya ada detail view dari klik performance-nya. Jadi kita bisa lihat kontaknya siapa yang membuka link tersebut, yang jadi di sini kelihatan, dan last kliknya kelihatan jam berapa, dan total kliknya berapa. Di sini kita juga bisa filter. Jadi kalau misalnya kita ada kebutuhan untuk filter, kita hanya mau lihat yang sudah buka email campaign-nya, yang sudah klik, atau yang bounce, atau yang unsubscribe, dan juga last open date range, dan total klik. Jadi ini bisa di filter ya. Dan itu untuk statistik. Untuk cara membuat campaign, kita tinggal pada menu campaign, di sebelah kanan atas ada tombol add campaign. Jadi di sini klik saja add campaign. Di sini ada 5 tahapan yang kita bisa tinggal ikutin saja. Pertama, kita perlu masukkan campaign name. Jadi di sini saya namakan LTD campaign. Subjeknya adalah subjek email nanti yang akan muncul di email kontaknya kita. Di sini saya akan ketikkan misalnya lifetime promo untuk partner Deskera. Dan kategorinya misalnya saya masukkan promosi sales. Di sini kita bisa buatkan kategori baru. Nah, berikutnya kita tinggal klik next. Pada tahapan resipien, kita tentukan siapa yang jadi penerima dari campaign ini. Nah, di sini kita bisa pilih berdasarkan segmen nih. Jadi untuk cara membuat segmen itu sudah pernah saya buatkan videonya, jadi Bapak Ibu bisa coba lihat cara membuat segmennya seperti apa. Dan di sini saya sudah pilih segmennya itu adalah partner. Saya klik next langsung. Di sini ada my template. Berikutnya adalah kita pilih template yang mau digunakan untuk campaign ini. Jadi saya pilih my template, dan
Di sini saya akan pakai template yang sudah saya siapkan, LTD promo. Saya klik use template di sini. Untuk cara membuat email template-nya, nanti saya akan buatkan satu video terpisah, satu video sederhana terpisah, nanti Bapak Ibu bisa coba lihat ya. Nah, di sini saya langsung save dan continue. Oke, tahap ketiga sudah selesai. Kita bisa klik next lagi untuk masuk ke tahap keempat untuk mengisi publish details. Jadi di sini kita masukkan sender name. Kita bisa masukkan sender name, masukkan sender email, dan juga di sini ada opsi untuk mengisi reply to yang berbeda. Jadi kalau kita kirim emailnya di sini, sender emailnya kita taruh info at domain kantor kita misalnya atau domain perusahaan kita. Contoh misalnya info@deskera.com. Jadi sender email, emailnya itu nanti akan diterima dari info@deskera.com misalnya. Dan di bawahnya ada checkbox di sini yang kita bisa klik untuk, jadi kalau misalnya kita klik di sini akan muncul satu field lagi untuk mengisi reply to email. Jadi kalau misalnya user tersebut mengklik untuk reply dari email campaign yang sudah kita kirimkan, nanti reply to-nya otomatis diarahkan ke field yang sudah kita isi di sini. Jadi kalau di sini misalnya sender emailnya kita set info@deskera.com, terus reply to-nya misalnya kita set emailnya kita misalnya handra.cie@deskera.com, dan di bawahnya kita bisa pilih Deskera email service dan atau kita mau menggunakan use my own. Jadi untuk email service-nya di sini, apa kita mau pakai email service Deskera atau kita mau pakai SMTP bawaannya kita. Jadi di sini saya bisa klik di sini use my own, contoh klik add email. Di sini ada detail dari mulai dari email address, username, password, dan juga SMTP server yang digunakan apa ya, dan portnya berapa. Di sini saya akan pakai email service-nya Deskera, dan saya coba masukkan Handra dari Deskera Indonesia misalnya. Sender name-nya saya pakai alamat email saya. Untuk sender email, kalau misalnya sebelumnya belum pernah digunakan untuk mengirimkan campaign, nanti akan ada satu tombol untuk verify email tersebut, yang jadi kalau kita klik tombol verify itu, nanti akan ada email dari Deskera yang di dalam ada link untuk verifikasi. Jadi itu adalah salah satu cara Deskera untuk mencegah email server target ataupun kontak kita menganggap email ini adalah email spam nih. Nah, jadi di sini saya nggak pakai reply to, jadi langsung sender emailnya dari handra@deskera.com. Saya bisa kirim sekarang atau saya set schedule for later. Kalau kita klik schedule for later, nanti kita akan diminta untuk pilih tanggal dan jam berapa. Jadi kalau saya klik di sini, schedule for later, saya bisa pilih di sini tanggal publish-nya tanggal berapa dan jam berapa email ini akan dipublish. Contoh, saya akan publish di besok misalnya tanggal 4 di jam 2.20, saya set. Di sini saya bisa klik send test email untuk melihat email template yang nanti akan diterima oleh resipiennya kita. Jadi saya bisa klik langsung schedule di sini. Nah, begitu schedule yang tadi sudah kita klik, nanti akan kelihatan di sini summary-nya, publish-nya tanggal berapa, segmennya ke mana, dan campaign statusnya apakah aktif atau tidak, atau draft-nya. Dan di sini saya bisa klik untuk balik ke halaman campaign. Ya, dan di sini kita bisa lihat statusnya sudah menjadi schedule. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk cara membuat email campaign dan juga statistik dari email campaign tersebut. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga membantu.